pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, yang menjadi nas pembimbing kita hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian nas pembimbing kita hari ini. Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang di hadapan-Mu mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosa yang kami lakukan. Dengan penuh kerendahan hati, kami mengakui bahwa kami seringkali lalai di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Begitu seringnya kami mengandalkan diri kami. Kami merasa bisa, merasa sombong. Kami kurang percaya kepada Tuhan. Kami lupa bahwa Tuhan adalah lebih hebat, lebih besar dari setiap apapun. Sehingga kami hanya perlu dekat, menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bahwa kami sesungguhnya sangat membutuhkan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua, diambil dari Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian berita anugerah untuk kita, syukur kepada Allah.
Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami percaya firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi kehidupan kami. Mengikuti jalan Tuhan, kami akan dituntun kepada rumput yang hijau, kepada sumber air yang tenang. Terima kasih Bapak, kami mau belajar dan kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan Gemindo Immanuel dan juga saudara dimanapun Anda berada yang ikut di dalam ibadah taping dari gereja Gemindo Immanuel. Saya mau menyapa saudara, shalom semuanya. Semoga keadaan kita tetap kuat, berpengharapan di dalam Tuhan, terutama di tengah-tengah pandemi yang masih terus kita jalani. Saudara, dalam menguraikan khotbah ini, saya dalam banyak hal menggunakan uraian yang disampaikan oleh Pendeta Emeritus Kuntadi Sumadikarya, seorang pendeta dari gereja GKI. Baik sekali untuk mendengarkan pemaparan beliau tentang kisah perempuan Siro-Fenisia yang baru saja kita baca tadi. Namun saya menyadurnya dan kemudian menyajikan untuk kita sebagai bahan khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, dalam sebuah kisah diceritakan ada 4 orang ibu yang masing-masing membanggakan anaknya. Ibu pertama berkata, "Putra saya itu seorang duta besar. Kalau dia masuk ke ruangan, semua orang menyapanya, 'Oh, my excellency, Paduka.' Ibu kedua berkata, "Putra saya itu seorang bishop atau ketua sinode atau eporus kira-kira. Ketika ia masuk ke ruangan, semua orang menyapanya, 'Oh, my eminence,' yang masyhur." Ibu ketiga berkata, "Putra saya berdarah bangsawan. Kalau dia masuk ruangan, semua orang menyapa, 'Oh, my highness,' yang mulia." Ibu keempat jadi bingung karena semua ibu putranya bagus-bagus, saudara. Jadi dengan pasrah dia menjelaskan, "Putra saya bukan dubes, bukan bishop, bukan seorang bangsawan, bukan siapa-siapa. Malahan badannya pendek, perutnya gendut, kulitnya hitam, kepalanya botak, dan matanya terlalu besar. Namun kalau dia masuk ruangan, semua orang berteriak, 'Oh my God.'" Saudara, menurut saudara siapa dari keempat itu yang putranya paling hebat? Dubes, bishop, bangsawan, tidak ada satupun yang dapat menandingi God atau Tuhan. Saudara, kerendahan hati adalah barang yang langka, seolah-olah barang mewah yang tidak terbeli lagi oleh banyak orang.
Nyaris setiap orang dalam masyarakat dan komunitas kita terkesan sudah lahir dengan kemampuan tinggi hati, saudara. Artinya tanpa diajar-ajari, tanpa perlu berguru, setiap orang sudah mempunyai kapasitas untuk tinggi hati dan jauh dari rendah hati. Namun bukan hanya dewasa ini saja kerendahan hati merupakan barang langka. Sejak zaman Alkitab juga ada banyak orang yang tinggi hati. Oleh karena itu berulang kali firman Allah menekankan keberpihakan Allah kepada mereka yang rendah hati. Dalam kitab Ayub misalnya dituliskan, karena Allah merendahkan orang yang angkuh dan menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Bahkan Yesus sendiri memperlihatkan teladan rendah hati yang luar biasa, sungguh mengherankan. Dalam Filipi 2 ayat 7, walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, kalau ada orang yang jelas-jelas rendah hati muncul di hadapan kita, maka kita biasanya akan terpesona, takjub dengan sikap atau sifat kerendahan hati yang dimilikinya. Sebab kehadiran sosok demikian bukanlah pengalaman yang sering dijumpai setiap hari. Jarang sekali ada orang rendah hati. Kerendahan hati selalu merupakan prinsip luhur baik dalam segala bidang yang kita jumpai di dalam masyarakat. Sebaliknya saudara, kalau ada orang yang pura-pura rendah hati, maka kita pun akan segera tahu, karena kepura-puraan itu biasanya tidak akan bertahan lama. Saudara, kerendahan hati adalah sebuah anugerah yang sangat besar. Dengan kerendahan hati, pikiran kita bisa menjadi lebih tentram, jiwa kita menjadi tenang, ambisi dan emosi bisa menjadi reda, dan mata hati menjadi terang. Saudara yang terkasih, perikop yang kita baca hari ini menampilkan kisah yang dramatis. Kalau kita perhatikan dalam cerita ini, Yesus tampaknya sedang retreat sesudah ia menepis teguran serombongan orang Farisi dan mengajarkan murid-murid tentang kesucian. Tidak tanggung-tanggung saudara, Yesus memilih retreat ke luar negeri. Dikatakan ke daerah Tirus. Tirus itu adalah daerah di luar Palestina, termasuk daerah Syria. Tempat ini bukan saja jauh dari secara lokasi dari Galilea, tetapi juga jauh dari segi budaya, saudara. Yesus menyendiri dalam sebuah rumah dan tidak mau ada seorang pun yang tahu tentang kehadirannya. Dengan pergi sejauh itu sebagai manusia, barangkali Yesus juga menginginkan sebuah retreat atau refreshing. Namun, sebuah retreat tidak selalu terjadi sebagaimana yang direncanakan, saudara. Entah bagaimana ceritanya, seorang perempuan dari daerah tersebut yang disebut Markus sebagai perempuan Yunani keturunan Siro-Fenisia itu mendatangi Yesus di situ. Entah bagaimana perempuan ini tahu kehadiran Yesus. Tapi kita tidak usah berspekulasi bagaimana dia tahu tentang hal itu dan bagaimana dia bisa hadir di situ. Tetapi ada hal yang lebih penting yang berlangsung di sana yang akan kita bahas, saudara. Saudara, perempuan ini datang dengan urgensi atau kebutuhan yang sangat tinggi. Putrinya kerasukan roh jahat. Perempuan ras peranakan ini memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Ia melakukannya sambil tersungkur sebagai tanda bahwa ia sungguh-sungguh mengakui Yesus sebagai Tuhan. Mungkin dia berpikir ini bukan kebetulan, pas sekali putrinya sakit dan Yesus datang. Harapannya sangat besar dan mungkin inilah kesempatannya bahwa Tuhan dapat menyembuhkan putrinya yang kerasukan roh jahat itu. Namun tanpa disangka-sangka saudara, setelah permohonannya yang tulus dan penuh dengan rendah hati, Yesus berucap sesuatu yang sangat menyakitkan. Biarlah anak-anak kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ucapan ini bagaimanapun juga adalah sebuah ucapan yang kasar. Tidak pernah, kapanpun
Dan dimanapun Yesus menolak langsung permintaan dari seseorang untuk disembuhkan. Tidak pernah juga dalam sejarahnya Yesus melakukan penghinaan seperti ini, yakni dengan menyebut anjing. Apakah karena Yesus merasa terganggu retreatnya, maka dia melakukan itu? Apakah karena perempuan ini ras peranakan yang tidak setara dengan bangsa Yahudi? Kita tidak tahu motifnya Tuhan melakukan itu, saudara. Namun lewat cerita ini kita diperhadapkan pada pertanyaan penting. Apakah perempuan Siro-Fenisia ini berhasil lulus tes atau perempuan ini memenangkan argumentasi? Sebagian besar penafsir termasuk awam umumnya berasumsi bahwa Yesus menguji perempuan itu dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memiliki iman yang lebih lagi. Saudara, jika demikian, ini merupakan sebuah cerita yang unik. Karena dalam kisah Markus dan Matius ini, perempuan ini diceritakan adalah orang yang satu-satunya dites melalui penghinaan, direndahkan. Pada ujung cerita ini tampak bahwa perempuan ini akhirnya lulus tes. Atau sebaliknya, barangkali Yesus memang meniatkan ucapannya dan tidak punya niat menyembuhkan putri sakit tersebut. Kita tahu bahwa Yesus tidak selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit, saudara. Dalam kasus Lazarus misalnya, Yesus tidak berniat menyembuhkan, tetapi berniat membangkitkan dari kematian. Begitu juga saat ia melewati kolam Bethesda. Ada banyak orang-orang yang sakit di situ, yang lumpuh dan sebagainya. Tetapi Yesus hanya menyembuhkan satu orang saja. Atau di pihak lain, saudara, mungkin perempuan ini memenangkan argumentasi di dalam percakapannya dengan Yesus. Sesudah Yesus mengucapkan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan itu mengangkat argumentasinya, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang jatuh dari yang dijatuhkan anak-anak. Jadi kita mendapat kesan di sini bahwa Yesus tampaknya terkesan pada argumentasi wanita itu. Yesus lalu bersedia mengubah keputusannya. Kata Yesus kemudian, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Saudara, namun di atas berbagai interpretasi, berbagai analisa yang muncul, yang berkembang, apakah lulus tes atau menang argumen, ataupun ada hal-hal lainnya, saudara, ada hal yang sangat nyata terpampang dari kisah ini, yakni bahwa perempuan Siro-Fenisia ini sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Meskipun ia ditolak, bahkan ia diperlakukan tidak setara, tidak dianggap oleh Tuhan Yesus, tetapi ia tetap rendah hati, memohon kepada Yesus. Perempuan itu seolah tidak mempersoalkan bagaimana ia dipandang dan diperlakukan. Dia tidak menghabiskan energinya untuk menjaga sesuatu dalam dirinya, bahwa itu harus dijaga, pride-nya, siapa dia, itu harus dipertahankan, dibela mati-matian. Tidak, saudara. Perempuan ini sepertinya tahu bahwa dia tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang yang di hadapannya itu. Tidak ada yang perlu disombongkan. Ia sedang membutuhkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri dari orang yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan adalah rendah hati. Seorang yang rendah hati itu berarti dia harus berani melepaskan segala keraguan dan juga segala pengalaman-pengalamannya selama ini. Di atas segala yang ada, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang terbaik, Tuhanlah yang terhebat, Tuhanlah yang dapat menuntun kita manusia kepada kehidupan yang berkelimpahan, yang berkemenangan. Betapapun yang dari Tuhan itu baru remah-remahnya saja, tetapi bagi kita manusia itu saja cukup. Saudara, orang yang rendah hati maka hidupnya akan sejahtera karena dia menjalani segala sesuatu dengan ringan. Seorang rendah hati hidupnya tulus dan tidak takut kehilangan.
Tidak ada yang perlu disombongkan, sekaligus tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena sekali lagi, di atas segala yang terjadi, di atas segala yang dimiliki, ada Tuhan yang terbesar yang dapat menolong kehidupan kita. Bahkan di dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan seketika dapat mengangkat kita. Itulah rendah hati, saudara. Dia sungguh-sungguh percaya kepada kebesaran dan kehebatan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati. Matius 5 ayat 3 berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah." Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan. Dan saya percaya kita semua pasti ingin menang dalam setiap perjuangan kita menghadapi berbagai tantangan dan ujian tersebut. Itu sebabnya dalam perjalanan singkat ini, kita semua membutuhkan Tuhan. Sudah terbukti, orang yang mengandalkan hikmat dan pengalamannya sendiri itu bisa jatuh seketika atau terhempas dari jalan Tuhan. Betapa rapuhnya kita manusia ini, saudara. Tetapi orang-orang yang dengan rendah hati menanti-nantikan Tuhan, yang berharap dan mengandalkan Tuhan, itulah orang-orang yang akan menang di dalam setiap pertandingan iman. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31, ini menjadi ayat favorit dari almarhum mama saya, berkata, saudara, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara, belajarlah dari perempuan Sirofenisia ini. Belajar dan berlatihlah untuk rendah hati. Karena kita tidak perlu belajar untuk sombong. Semua orang pasti dapat dan mampu melakukannya, saudara. Tetapi perhatikanlah, belajar dari perempuan ini untuk melakukan upaya yang gigih. Karena dia menolak pergi sampai mendapatkan apa yang ia cari. Lihatlah juga hatinya yang penuh dengan pengharapan. Dia percaya bahwa remah-remah anugerah saja itu sudah cukup baginya. Dan perhatikan juga kepercayaannya yang penuh. Dia pergi sendirian, meninggalkan rumahnya dengan juga putrinya yang sedang sakit karena dia percaya pada perkataan Yesus. Saudara, semua tekad ini menggambarkan penyerahan diri sepenuhnya kepada Yesus. Dia percaya penuh bahwa Tuhan dapat menyembuhkan dan memulihkan, menyelamatkan baik badan, roh, dan juga jiwa. Dari sinilah kita belajar dan melihat bahwa penyerahan diri dan kegigihan, keuletan, itu ternyata dapat berjalan bersama-sama. Akan tetapi saudara, kita juga belajar bahwa kerendahan hati bukanlah barang murahan. Jika ingin memiliki kerendahan hati yang tidak palsu, yang asli itu, maka kita harus mau bayar harga. Kita mesti bersedia mengalami kepahitan, melewati jalan penderitaan, mengalami penghinaan, tetapi sekaligus juga bersamaan dengan itu kita melatih diri untuk memiliki kepercayaan, keberserahan, kegigihan kepada Tuhan. Seperti perempuan Sirofenisia tadi. Sekali kerendahan hati mendarat di hati kita, maka saya percaya banyak sekali perubahan yang akan terjadi di dalam diri kita dan juga di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, marilah kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa belajar untuk memiliki sikap rendah hati, mengandalkan Tuhan, memohon dan gigih di dalam penyerahan kepada Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan kuat dan mampu menjalani kehidupan dengan berkemenangan. Bahkan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memulihkan setiap pergumulan, permasalahan, penderitaan yang kami alami saat ini. Biarlah Tuhan kami belajar dari perempuan Sirofenisia untuk senantiasa rendah hati di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam setiap pergumulan yang dihadapi, untuk saudara-saudara yang sakit, untuk Bapak Simanjuntak, Bapak Butar-Butar, Ibu Manurung, Ibu Simanjuntak Boru Hasibuan, Bapak Elia Simanjuntak, Ibu Ferawati Simanjuntak di dalam berbagai kelemahan fisik yang dialami, bahkan untuk saudara-saudara kami yang tidak disebutkan namanya, yang saat ini sedang sakit dan terbaring lemah. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau menjamah, menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyakit yang terlalu sulit untuk Engkau sembuhkan. Kami sangat percaya, tidak ada yang mustahil bagimu. Sembuhkanlah saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara yang menghadapi setiap tantangan dan pergumulan dalam kehidupan mereka, untuk mereka yang bergumul dalam masalah ekonomi, pekerjaan, relasi dengan orang-orang terkasih. Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memulihkan keadaan mereka. Tuhan, bukakan jalan, berikan hikmat bijaksana, kekuatan, supaya mereka bisa berjuang mengatasi setiap masalah dan tantangan yang mereka alami saat ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bapak Gultom yang bergumul dalam usaha dan pekerjaannya, kiranya Engkau buka jalan. Berdoa untuk klien yang belum melakukan kewajiban membayarkan haknya kepada Pak Gultom. Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jamah dan bukalah jalan Tuhan. Dan kiranya Engkau terus memakai Pak Gultom untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Kami mau bersyukur untuk anak-anak Tuhan, para simpatisan yang telah Tuhan pakai untuk memberkati gereja Tuhan, pelayanan Gereja Tuhan Gemindo Immanuel. Kiranya Tuhan Engkau yang menyertai mereka, menyolong, mampukan mereka di dalam setiap perjuangan, memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk Gereja Tuhan Gemindo Immanuel dan juga Sinode Gemindo. Biarlah Tuhan Engkau pakai gerejamu ini menjadi alat Tuhan di dalam menyaksikan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah jemaat dan juga di tengah lingkungan kami berada. Berdoa untuk bangsa kami, situasi bangsa yang terus kami alami saat ini, pandemi COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai bangsa kami, memulihkan bangsa kami. Kami terus menyerahkan saudara-saudara kami yang berjuang di garis depan, tim Satuan Tugas COVID-19, tim medis, pemerintah bangsa kami yang berjuang keras terus untuk memutus rantai COVID ini, bahkan setiap lembaga-lembaga terkait. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau berikan hikmat-Mu atas saudara-saudara kami supaya mereka bisa menempuh cara-cara yang paling mutakhir untuk bisa memutus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, secara khusus pemerintah di dalam menyelesaikan berbagai tantangan, program, masalah dan berbagai macam hal Tuhan. Kami tahu tugasnya sangat berat mengelola bangsa yang besar ini. Itu sebabnya Bapa, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, berikan hikmat bijaksana, berikan kekuatan, berikan semangat terus untuk bisa melayani bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa biarlah bangsa ini boleh
harmonis, boleh semakin maju, semakin makmur, dan semakin adil. Tercipta kebaikan di sana-sini di seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.